Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang desa terpencil bernama Waringin, dengan kebun tebu luas yang dulunya makmur dan ramai pekerja. Kebun tebu itu dulunya milik seorang juragan kaya. Namun setelah jatuh miskin, tempat itu mulai sepi dan digunakan oleh para muda-mudi untuk bermain di malam hari, menjadi sarang maksiat. Warga mulai merasa risih, ada yang melihat penampakan, mendengar suara tangisan dan jeritan dari tengah kebun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Kebun tebu itu berdiri di sisi timur desa Waringin, menghampar sejauh mata memandang, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang bisu. Dahulu, tempat itu menjadi sumber penghidupan ratusan warga desa. Setiap pagi, suara sabit beradu dengan batang tebu, tawa para pekerja, dan teriakan anak-anak yang berlarian di antara lorong-lorong daun. Tapi semua berubah saat juragan pemilik kebun itu bangkrut karena utang dan digugat habis-habisan oleh anak-anaknya sendiri. Kebun itu ditinggalkan, dibiarkan tumbuh liar, dan sejak saat itu kegelapan mulai merayap masuk. Tanpa pengawasan, kebun yang lebat itu menjelma jadi tempat yang disukai muda-mudi untuk melakukan hal-hal yang tak pantas. Tidak jarang warga menemukan kondom bekas, botol minuman keras, bahkan pakaian dalam berserakan di pinggir kebun. Kepala desa sudah berkali-kali memperingatkan, tapi tak ada yang menggubris. Seperti ada sesuatu yang menarik orang-orang ke dalam kebun itu, membuat mereka lupa diri. Suatu malam, Mak Jum, penjual jamu keliling, pulang lebih larut dari biasanya. Ia memilih jalan pintas melewati sisi kebun, karena ingin segera sampai rumah. Ketika melewati lorong tanah becek di pinggir kebun, ia mendengar suara aneh. Bukan hewan, bukan angin, tapi suara tawa pelan, tawa perempuan, panjang dan menyesakan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Langkahnya terhenti saat ia melihat sekelebat bayangan di antara batang tebu. Tinggi, hitam, dan bergerak cepat. Mak Jum pulang dengan tubuh menggigil dan wajah pucat pasi. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menangis dalam diam sambil terus memeluk botol jamunya. Beberapa hari kemudian, gemparlah desa. Seorang gadis remaja, Sari namanya, ditemukan tewas di tengah kebun. Tubuhnya tergeletak dalam posisi tak wajar. Matanya terbuka lebar, mulutnya membeku dalam jeritan bisu. Yang paling mengerikan, tubuhnya dipenuhi luka sobek seperti digores ribuan duri, dan satu batang tebu menembus dadanya, seolah ditanam dengan sengaja. Warga gemetar. Kepala desa melarang siapapun mendekati kebun saat malam. Tapi peringatan itu seperti sia-sia. Sejak kematian Sari, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Ada yang mendengar tangisan, ada yang mendengar jeritan, dan beberapa mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di ujung lorong tebu sambil menangis. Pak Rasim, petani tua yang tinggal tak jauh dari kebun, menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengaku pernah melihat Sari berjalan masuk ke kebun pada malam sebelum kematiannya. Tapi ia merasa ada yang aneh. Gadis itu berjalan seperti mengambang, langkahnya tak menyentuh tanah, dan ada bayangan hitam mengikuti dari belakang. Aku kira mataku salah lihat. Tapi demi Allah, aku lihat sendiri, anak itu bukan jalan seperti manusia, katanya, dengan suara gemetar. Matanya kosong. Seperti sudah bukan manusia lagi. Sejak kejadian itu, kebun menjadi semakin menyeramkan. Batang-batang tebu tumbuh lebih tinggi, daunnya lebih tajam, dan selalu bergerak pelan seolah mengikuti angin yang tak terasa. Warga tak berani lewat, bahkan di siang hari sekalipun. Hewan-hewan juga mulai menghindar, anjing menggonggong tanpa sebab saat didekatkan ke arah kebun, ayam enggan bertelur jika kandangnya menghadap ke sana. Anak-anak dilarang bermain di sekitar kebun. Tapi anak-anak kecil tetap penasaran. Mereka sering berbisik soal penghuni kebun yang akan datang jika kita menyebut nama Sari 3 kali di depan batang tebu. Bahkan konon, jika kau diam cukup lama di tengah kebun, kau bisa mendengar suara bisikan. Tempat ini bukan untukmu. Rumor semakin menggila ketika seorang pemuda ditemukan tak sadarkan diri di pinggir kebun, hanya mengenakan celana dalam dan tubuh penuh luka seperti dicakar. Saat sadar, ia hanya mengatakan satu kalimat berulang-ulang. Dia memanggilku, dia ingin ditemani. Kebun itu,
yang dulunya hidup karena kerja keras dan tawa, kini hidup dari bisikan, jeritan, dan dosa. Warga mulai menyebutnya dengan nama baru, kebun berdarah. Dan malam-malam di desa Waringin tak pernah lagi benar-benar tenang. Sejak kematian Sari dan kejadian-kejadian aneh yang menyusul, kebun tebu itu tak lagi disebut sebagai kebun biasa. Warga menyebutnya dengan nada takut, kebun berdarah. Bahkan saat menyebut namanya pun, mereka berbisik, seolah takut didengar oleh sesuatu yang mengintai dari balik batang-batang tebu tinggi menjulang. Namun, di antara warga desa Waringin yang diliputi ketakutan, masih ada satu orang yang berani bicara lantang. Namanya Mbah Kromo, dukun tua yang tinggal di ujung desa, dikenal sebagai orang yang menyimpan banyak rahasia masa lalu. Pada suatu malam, warga berkumpul di balai desa setelah seorang anak kecil mengalami kejang-kejang sambil menyebut-nyebut kata, tulang, dan darah manis. Anak itu hanya sempat berteriak, tanahnya haus. Mereka belum tidur, sebelum pingsan dan tak sadarkan diri selama 2 hari. Di tengah keheningan malam itu, Mbah Kromo angkat bicara. Suaranya berat dan lambat, seperti menimbang setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kebun itu, dari dulu sudah salah tempat, katanya. Kalian tahu dulunya itu bukan tanah pertanian biasa, kan? Warga menatap satu sama lain, bingung. Itu bekas tempat pembantaian. Zaman Belanda. Waktu penjajahan, daerah itu dipakai untuk membuang dan mengubur para pemberontak. Mereka dipukuli, disiksa, dipenggal. Lalu dikubur tanpa nama, ditumpuk seperti sampah. Lanjut Mbah Kromo. Tanahnya menyimpan dendam. Dendam yang tak pernah ditenangkan. Suasana balai desa berubah hening. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa ibu-ibu mulai merapatkan selendang mereka. Yang lebih parah, ujar Mbah Kromo, menatap lurus ke arah kepala desa, kalian biarkan tempat itu jadi ladang maksiat. Dosa ditabur di atas tanah yang sudah haus darah. Maka jangan heran kalau sekarang tempat itu bangkit menuntut. Kepala desa sempat menyanggah, menyebut bahwa cerita Mbah Kromo hanya legenda tua yang dilebih-lebihkan. Tapi ketika lampu balai desa tiba-tiba padam sesaat, dan terdengar suara gemerisik seperti langkah kaki berlari-lari di atap, tak ada satupun yang berani bicara lagi malam itu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana desa makin tegang. Hujan turun lebih sering dari biasanya. Tapi bukan hujan biasa. Airnya terasa aneh, lengket, seperti gula cair yang belum larut sempurna. Banyak sumur berubah bau dan berwarna kecoklatan. Warga juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang berjalan sendirian di tengah kebun tebu, mendengar tangisan orang banyak dari dalam tanah, dan munculnya tangan-tangan pucat yang mencoba meraih kaki mereka. Pak Warto, petani tua yang tak percaya tahayul, memutuskan membersihkan jalan setapak yang melewati sisi kebun. Ia membawa sabit dan obor, berniat menebas batang-batang yang menghalangi jalan desa. Tapi saat ia tak kembali sampai malam, anak-anaknya menyusul. Mereka menemukannya duduk diam di tengah jalan setapak. Tubuhnya kaku dan matanya menatap kosong ke arah kebun. Tangannya terus menggenggam sabit yang sudah bengkok seperti dibanting paksa. Dia bilang tebu itu bernafas. Ujar istrinya lirih, saat Pak Warto hanya duduk diam berhari-hari tanpa berkata-kata. Desas-desus muncul bahwa batang-batang tebu tumbuh lebih cepat dari seharusnya, dan jika diperhatikan baik-baik saat senja, seolah batang-batang itu bergerak sedikit demi sedikit, merapat ke arah rumah-rumah warga yang berada paling dekat. Ada pula cerita tentang seorang pemuda pendatang yang mencoba membuktikan bahwa kebun itu hanya omong kosong. Ia masuk malam-malam sambil merekam dengan ponselnya. Rekamannya berakhir dengan suara napas tersengal, disusul jeritan panjang, lalu sunyi. Tubuhnya ditemukan keesokan harinya, tergantung di pohon jambu dekat kebun. Matanya dicungkil keluar. Polisi hanya bisa menyimpulkan, bunuh diri karena tekanan jiwa. Tapi warga tahu, kebun itu telah menelan korban lagi. Mbah Kromo kembali berbicara, kali ini hanya kepada beberapa orang yang dianggapnya bisa dipercaya. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan mencari titik asal darah, tempat di mana pemujaan pertama atau pembantaian paling keji terjadi di tanah itu. Selama itu belum ditemukan dan dimurnikan, kebun itu akan terus hidup. Ia akan terus makan. Ia akan terus haus. Dan malam itu, saat angin lewat dari arah timur,
Warga mendengar suara seperti suara lirih banyak orang berbisik. Seperti doa. Tapi bukan doa yang menenangkan. Doa yang penuh amarah dan luka. Semenjak kejadian demi kejadian aneh terus meneror warga desa Waringin, kebun tebu itu benar-benar menjadi tempat terlarang. Tak ada lagi yang berani mendekat, bahkan sekadar melirik ke arah rimbunnya pun dianggap membawa sial. Tapi seperti api bagi ngengat, ketakutan seringkali justru mengundang rasa penasaran, terutama bagi anak-anak. Awalnya, hanya desas-desus kecil yang tersebar. Beberapa anak mulai bercerita tentang teman-teman baru yang mereka temui saat bermain di dekat kebun. Teman-teman yang selalu mengajak mereka ke dalam, bermain petak umpet di antara lorong-lorong batang tebu. Sosok-sosok kecil berkulit pucat, berpakaian lusuh, dengan mata kosong dan suara tertahan, seolah keluar dari kerongkongan kering. Orang tua mengira cerita itu hanya imajinasi atau hasil dari terlalu sering mendengar bisikan orang dewasa. Tapi semuanya berubah saat Rini, gadis kecil berusia 6 tahun, menghilang. Ia terakhir terlihat sore hari, bermain lompat tali bersama 2 anak perempuan di dekat pagar kayu tua yang memisahkan kebun dari rumah-rumah warga. Kedua temannya berkata, Rini diajak masuk sama temannya. Teman yang pakai baju putih panjang dan jalannya pelan. Ketika ditanya siapa nama anak itu, mereka hanya menjawab bersamaan, namanya Sari. Warga panik. Tim pencari segera dibentuk. Puluhan orang menyisir pinggiran kebun dengan senter dan alat seadanya. Tapi semakin masuk ke dalam, semakin aneh suasananya. Kabut tipis mulai turun meski belum malam, dan udara menjadi berat, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat tapi sangat menekan dada. Pencarian dihentikan saat salah satu warga, Pak Umar, tiba-tiba kejang dan berteriak histeris sambil menunjuk ke arah batang tebu. Mereka memanggilku. Anak-anak itu. Mereka bukan anak-anak. Pak Umar tak pernah sepenuhnya sadar kembali. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah sakit jiwa. Bibirnya terus-menerus berkomat-kamit menyebut nama-nama anak yang bahkan tak dikenal oleh keluarganya. Beberapa hari setelah hilangnya Rini, kejadian aneh mulai merambah ke rumah-rumah warga yang tinggal paling dekat dengan kebun. Boneka-boneka milik anak-anak tiba-tiba berpindah tempat. Ada mainan yang bergerak sendiri tengah malam. Dan yang paling mengerikan, suara tawa anak-anak sering terdengar dari luar jendela. Padahal jam menunjukkan lewat tengah malam, dan tak ada anak yang bermain di luar. Di rumah keluarga Rini, ibunya bersikeras mendengar suara tangis Rini setiap malam sekitar pukul 2. Tangis itu terdengar lirih dari arah kebun, lalu makin lama makin dekat. Saat sang ibu membuka pintu, suara itu langsung berhenti, dan hanya angin malam yang menjawabnya. Suatu malam, ia mencoba mengikuti suara itu sambil membawa boneka kesayangan Rini. Suaranya membawanya sampai ke pagar kayu tua. Di sana, ia melihat sosok kecil berdiri di antara batang tebu. Sosok itu memanggil pelan, "Ibu?" Tapi tubuhnya tak normal. Tangannya terlalu panjang, kakinya menekuk ke arah yang salah, dan matanya kosong, seperti kaca retak. Ibu Rini menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia tak bisa berbicara lagi. Warga mulai menyebut entitas-entitas itu sebagai anak-anak tebu. Mereka bukan hantu biasa. Mereka seolah lahir dari tanah kebun itu sendiri, hasil dari darah dan dosa yang bercampur dan membusuk di dalam tanah. Mereka muncul bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk menarik korban, terutama anak-anak. Semakin polos, semakin mudah dibujuk. Beberapa anak mengaku mendengar suara bisikan di kepala mereka, mengajak mereka untuk bermain di kebun. Suara itu selalu sama, lembut, bersahabat, seolah datang dari teman dekat. "Ayo main ke dalam. Ada banyak teman di sini." Puncaknya terjadi ketika seorang guru SD, Bulina, menemukan gambar-gambar mengerikan di buku tulis beberapa murid. Gambar batang-batang tebu berlumur darah, sosok anak-anak dengan wajah rusak, dan satu gambar besar bertuliskan, "Kami tidak ingin sendiri lagi." Ketika malam Jumat tiba, 5 pemuda desa yang penasaran memutuskan untuk masuk ke dalam kebun dan merekam apa yang mereka temukan. Mereka membawa kamera, senter, dan senjata tajam. Tapi hanya satu dari mereka yang kembali. Dalam kondisi tak sadar, tubuh penuh luka sayatan kecil, dan jemari yang menggenggam erat segenggam tanah basah bercampur potongan rambut anak kecil. Rekaman yang berhasil diselamatkan hanya berdurasi 2 menit. Memperlihatkan batang tebu bergerak sendiri,
suara tawa anak-anak di kejauhan, dan satu momen di mana kamera menyorot sekelompok anak kecil berdiri membelakangi kamera. Saat salah satu dari mereka menoleh, wajahnya hanya rongga hitam besar. Setelah malam itu, warga sepakat, pagar kayu harus diperkuat, semua anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan kebun itu tak boleh lagi disebut namanya. Namun dari dalam kebun, tawa-tawa kecil itu masih terdengar, pelan, sabar, dan lapar. Ketakutan telah berubah menjadi kepanikan. Setelah kemunculan, anak-anak tebu, dan hilangnya beberapa anak, termasuk Rini yang tak kunjung ditemukan, warga desa Waringin tak bisa lagi menunggu dan berharap. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan besar. Memanggil orang pintar dari luar daerah untuk mengusir entitas jahat yang diakini telah menghuni kebun itu. Namanya Ki Mulyadi, seorang dukun tua dari daerah pegunungan yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya yang kuat. Banyak yang mengatakan ia bisa bicara dengan roh, membaca isi tanah, bahkan menyegel tempat yang berdarah. Ketika Ki Mulyadi datang dengan jubah hitam dan tatapan tajam, warga merasa seberkas harapan mulai muncul. Tempat ini tak hanya dihuni oleh arwah penasaran, ucap Ki Mulyadi setelah bermeditasi di dekat kebun. Tanah ini telah menjadi mulut. Ia menelan dosa dan menumbuhkan anak-anak dari dalam perutnya. Perkataannya menggema di kepala para warga. Kebun itu bukan lagi sekadar kebun, ia adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang merasa. Sesuatu yang marah. Malam pengusiran ditetapkan pada malam Selasa Kliwon, malam yang dipercaya sebagai waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib paling tipis. Ki Mulyadi bersiap dengan dupa, jimat, dan pusaka warisan leluhur. Ia tak bekerja sendiri, 3 asistennya datang membawa kendi berisi air dari 7 sumur suci dan sesajen lengkap. Warga berkumpul di batas kebun, sebagian besar tak berani mendekat. Dari kejauhan mereka menonton, berharap doa dan kekuatan Ki Mulyadi mampu menutup pintu neraka yang terbuka di kebun itu. Ritual dimulai sekitar pukul 9 malam. Angin berhembus kencang tiba-tiba, seperti keberatan dengan kehadiran mereka. Suara suluk dan bacaan mantra menggema, melawan hembusan udara yang semakin dingin. Dupa mengepul, menciptakan kabut tipis yang membentuk siluet aneh di antara batang tebu. Ki Mulyadi berdiri tegap, tangannya menunjuk ke arah tengah kebun. Di sana pusatnya. Di sana tempat darah pertama menetes, katanya. Kami akan segel malam ini. Asistennya mulai menanamkan patok kayu berisi rajah di 4 penjuru kebun, membentuk semacam pagar spiritual. Tapi saat patok keempat ditancapkan, tanah bergetar pelan. Batang-batang tebu mulai bergerak, bukan karena angin, tapi seperti ada yang menggeliat dari dalam. Tiba-tiba terdengar tawa-tawa anak-anak, namun bercampur dengan jeritan wanita. Suara itu tak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Warga yang menonton mulai gemetar, beberapa pingsan di tempat. Salah satu asisten Ki Mulyadi menjerit dan terlempar ke udara. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dan langsung kaku. Matanya terbuka lebar, menghadap ke langit yang kelam. Ki Mulyadi tetap teguh, tangannya membentuk segel terakhir di udara. Dengan nama leluhur dan kekuatan tanah langit, aku segel kalian. Namun sebelum ia menyelesaikan mantra, batang tebu di hadapannya tiba-tiba mencuat dari tanah seperti tombak dan menembus dadanya. Ia terdiam. Lalu darah muncrat deras dari mulutnya. Tubuhnya ambruk perlahan ke tanah. Dan saat ia roboh, patok-patok yang ditanam sebelumnya terbakar satu persatu dengan api biru pucat. Seketika itu juga, seluruh kebun mengeluarkan suara bukan jeritan, bukan tawa, melainkan isak tangis. Isak tangis dari ratusan suara. Suara orang-orang yang pernah mati, tersesat, dan disakiti di tanah itu. Warga berlarian. Pagar kayu tua roboh, dan dari dalam kabut kebun, sosok-sosok mulai bermunculan, anak-anak dengan kepala tergantung miring, wanita bersimbah darah, bahkan lelaki tua tanpa kaki yang merangkak dengan kecepatan mengerikan. Malam itu, desa Waringin kehilangan 5 orang lagi. 2 meninggal karena serangan jantung, 1 menghilang, dan 2 lainnya ditemukan dalam kondisi tak waras. Salah satunya menggigit lidahnya sendiri hingga putus, sambil berteriak, "Kami sudah membangunkannya. Kami sudah membangunkannya." Keesokan harinya, hanya tersisa abu di tempat Ki Mulyadi berdiri. Tak ada tanda tubuhnya, hanya bekas terbakar berbentuk lingkaran dan batang tebu hitam yang tumbuh tepat di tengahnya, lebih tinggi dan lebih gelap dari yang lain,
seperti menandai tempat kematian dengan bangga. Warga akhirnya sadar, kebun itu tak bisa disegel. Ia bukan lagi tempat. Ia adalah makhluk. Ia hidup dari ketakutan, tumbuh dari dosa, dan berkembang dari setiap jiwa yang hilang di dalamnya. Dan setiap malam, dari balik rimbunan batangnya, terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu Nina Bobo, dalam nada yang membuat darah membeku. Beberapa minggu setelah malam pengusiran yang gagal, desa Waringin tidak lagi sama. Suasana yang dulu hidup kini berubah menjadi sunyi, menyesakan. Banyak rumah ditinggalkan, jendela-jendela tertutup rapat, dan orang-orang berjalan menunduk tanpa berani menatap satu sama lain. Tapi kebun itu justru tampak lebih hidup. Batang-batang tebu kini tumbuh lebih cepat dan padat, menjulang seperti tembok hijau yang mengurung bagian desa yang paling dekat dengannya. Suara-suara aneh terdengar hampir setiap malam. Tangisan, jeritan, bahkan suara lonceng kecil seolah dari permainan anak-anak. Satu persatu, suara azan dari musala mulai menghilang. Para imam dan guru agama yang mencoba menenangkan warga pun menghilang atau jatuh sakit. Desa itu telah kehilangan pelindung-pelindungnya. Dan entah bagaimana, kebun itu mulai menyebar. Tanah-tanah di sekitarnya yang dulunya kosong atau ditanami singkong, kini perlahan tertutupi oleh tebu yang muncul entah dari mana. Warga menyebutnya, merambat seperti ular lapar. Di tengah semua itu, seorang pemuda bernama Raka, keponakan dari Mbah Kromo, kembali ke desa setelah merantau bertahun-tahun. Ia datang bukan untuk menantang kebun itu, tapi untuk mencari kebenaran. Ia tak percaya pada cerita-cerita gaib, sampai ia melihatnya sendiri. Pada malam pertama ia kembali, ia terbangun oleh suara langkah kecil di luar rumah. Saat mengintip dari celah jendela, ia melihat anak-anak bermain lompat tali, tapi tali itu bukan tali biasa. Itu usus manusia. Raka gemetar. Tapi ia juga tahu, ketakutan tak akan menyelesaikan apapun. Ia bicara pada Mbah Kromo yang kini semakin renta dan sakit-sakitan. Dari sang paman, ia tahu bahwa inti dari semuanya bukan hanya kutukan atau dosa, tapi satu peristiwa utama yang belum pernah dibuka. Ada satu liang lama di tengah kebun. Itu tempat dikuburnya puluhan tahanan zaman Belanda yang dibakar hidup-hidup. Dari sana semuanya bermula, bisik Mbah Kromo. Kalau kau bisa membongkarnya dan membakar akar-akarnya, mungkin hanya mungkin kutukan bisa berhenti. Raka memutuskan untuk mencoba. Ia tahu, tak banyak waktu tersisa. Desa itu sudah setengah mati, dan kebun itu seperti kanker yang terus menggerogoti dari dalam. Malam itu, ia masuk seorang diri, membawa obor, sekop, dan botol berisi minyak tanah. Langit di atas kebun gelap total, bulan pun tampak enggan menyinari tanah itu. Suara-suara mulai muncul saat ia mulai melangkah lebih dalam. Tertawa, menangis, nyanyian kanak-kanak. Raka menggenggam erat liontin peninggalan ibunya dan terus berjalan. Setelah lebih dari 1 jam menelusuri kebun, ia menemukannya, sebuah gundukan tanah yang tidak tertutupi tebu. Tanahnya retak, seperti napas terakhir yang tertahan. Saat ia mulai menggali, suara-suara makin keras. Obornya bergetar di tangan, dan hawa panas naik dari dalam tanah, meski malam itu dingin. Tak butuh lama sebelum cangkulnya menghantam sesuatu keras. Tulang. Dan di bawahnya, banyak sekali tulang. Manusia dewasa, anak-anak, semuanya bertumpuk. Beberapa masih dengan sisa kain seragam tentara kolonial, yang lain tak bisa dikenali lagi. Tapi yang membuat Raka gemetar, adalah ketika ia menemukan tulang bayi, masih utuh dalam posisi seperti meringkuk. Seketika langit bergemuruh. Batang-batang tebu di sekelilingnya bergerak liar, seperti dilanda badai meski tak ada angin. Dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok itu, anak-anak tebu. Mereka mengelilingi Raka, wajah mereka penuh amarah dan luka. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka menangis. Dan dalam isakan itu, Raka paham, mereka tak ingin jahat. Mereka terperangkap. Dihidupkan dari dosa, ditahan oleh kutukan, dan dibakar oleh kenangan yang tak pernah dikuburkan dengan damai. Ia menuangkan minyak tanah ke liang itu, berdoa sejenak, lalu menyalakan api. Api menyala dengan nyala biru menyilaukan. Terdengar jeritan panjang, ratusan suara, bukan marah, tapi seperti kelegaan. Cahaya api naik tinggi, dan satu persatu sosok-sosok itu memudar,
Mata mereka memandang Raka seolah berkata, "Terima kasih." Esok harinya, kebun itu mulai layu. Batang-batang tebu menguning, patah, dan runtuh. Dalam seminggu, semuanya mati. Dan di tengah tanah itu, hanya tersisa bekas pembakaran besar, serta tanah merah yang untuk pertama kalinya terasa damai. Tapi desa itu tak pernah pulih sepenuhnya. Beberapa warga kembali, sebagian besar memilih pergi. Rumah-rumah tetap tertutup. Dan meski kebun telah hilang, tanahnya tetap sama. Tak ada yang berani menanam di sana lagi. Dan setiap malam Selasa Kliwon, kadang terdengar suara seperti anak-anak bermain di kejauhan. Mungkin mereka belum benar-benar pergi. Mungkin tanah itu masih menunggu. Dan mungkin, cerita ini baru permulaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.